لنا بحسن الخاتمة. Antara kita dan yang terkasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbentang jarak kurang lebih 1400 tahun. Kita belum pernah melihat wajah sucinya, sementara kita menyebut namanya setiap hari melalui sholat, salawat, dan salam serta doa-doa yang kita lantunkan. Semoga dengan melihat gambar-gambar berikut dapat sedikit menikmati kerinduan kita kepada yang terkasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika ya Tongkat al-Sajah ini adalah tongkat peninggalan Nabi Muhammad SAW yang bentuknya tidak begitu lurus, tapi agak bengkok. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda untuk umatnya yang memasuki usia 40 tahun, agar mereka disunahkan untuk memakai tongkat. Tongkat yang bentuknya tidak lurus ini memiliki panjang 1,5 meter. Replika tongkat Rasulullah SAW ini disimpan dalam satu peti kaca bersamaan dengan pedang Al-Maktur, busur panah As-Safra dan sarungnya. Dia menjelaskan, saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW masih gagah dan mampu berjalan tegak tanpa bantuan tongkat. Makanya, sunnah hukumnya bagi kita ketika memasuki usia 40 tahun untuk mulai memakai tongkat. Meskipun masih gagah. Selanjutnya adalah janggut Nabi Muhammad SAW. Alasan mengapa janggut ini masih ada lantaran para sahabat menyimpan helaian ini ketika Nabi Muhammad SAW bercukur. Kini, janggut Nabi selalu dijaga dengan dimasukkan ke dalam tabung kaca agar terhindar dari kerusakan. Pernah suatu kali, ada yang berusaha mencuri janggut Nabi ini. Namun keesokan harinya lagi, rambut itu kembali lagi, dan membuat pengamanan semakin diperketat. Selanjutnya adalah tapak kaki Rasulullah SAW yang hingga kini dipamerkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sebuah riwayat menyatakan apabila Nabi berjalan di atas batu kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hendak meresmikan sesuatu, mereka meminta untuk Nabi untuk menapakkan kakinya. Makanya, hingga sekarang benda-benda bersejarah ini terus dijaga agar semakin banyak yang merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada dekat dengan umat manusia yang mempercayainya. Nabi Muhammad SAW menyukai semua warna, namun, yang paling beliau utamakan adalah warna hijau. Dijelaskan juga dalam surat Al-Kahf ayat 31 mengenai warna hijau adalah pakaian penghuni surga, sehingga turban berwarna hijau inilah yang menjadi favorit beliau. Dan, pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan barang kesayangannya ini pada sahabatnya, Muaz, dan hingga kini jutaan pasang mata dari seluruh dunia masih bisa melihatnya. Artinya, mereka itulah orang-orang yang, bagi mereka surga, alir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah.
Rambut ini adalah bagian dari seorang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Banyak orang yang ingin meraih keberkahan dengan memilikinya. Sebagaimana salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang pernah suatu kali dalam perang kehilangan topi besi yang berisi helaian rambut Nabi. Khalid begitu panik dan tidak henti mencari hingga akhirnya ia ditemukan, karena, menurutnya yang berharga bukan topi besi itu, tapi isinya, yaitu helaian rambut Nabi Muhammad SAW. Hanya orang-orang khusus yang dipercayakan untuk menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW ini. Bahkan, penceramah Opik pun menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh pemerintah Turki untuk menyimpan sehelai rambut Nabi Muhammad SAW ini. Sandal sederhana ini kerap disebut juga dengan sebutan terompah yang mana terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari 2 tali. Sandal yang menjadi saksi bisu kenabian Nabi Muhammad SAW ini juga pernah digunakan saat beliau berperang dan saat peristiwa Isra, Miraj. Terkait penggunaan sandal pun Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kepada umatnya, agar memakai sandal dari yang sebelah kanan dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan. Jubah yang pernah dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW ini terbuat dari bahan linen, katun dan sukakini. Benda bersejarah ini tersimpan aman di suatu masjid bernama Hirkai Serif di Turki, masjid yang memang khusus dibangun untuk menyimpan barang peninggalan Nabi. Berdasarkan beberapa riwayat, jubah ini pernah diberikan pada sosok Uwais bin Al-Qarni yang sangat ingin bertemu Nabi tapi Uwais malu. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW menghadiahkan jubah ini kepadanya melalui perantara para sahabatnya. Setelah diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad membangun komunikasi dengan sejumlah raja. Nabi mengajak para raja itu masuk Islam, mengikuti ajaran Tauhid yang dibawanya. Salah satu bentuk komunikasinya adalah dengan mengirim surat. Raja-raja yang dikirimi surat antara lain Raja Persia, Mesir, dan Ethiopia. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad mengirimkan sekitar 43 surat untuk raja dan tokoh lainnya. Sejumlah surat itu masih tersimpan hingga kini. Antara lain surat untuk Raja Najasyi, Ethiopia, surat untuk Raja Al-Muqawqis, Mesir, surat untuk Raja Khosrau kedua, Persia, surat untuk Raja Heraklius dari Romawi, surat untuk Uskup Dugatir, serta surat untuk Gubernur Al-Munzir bin Sawa dari Bahrain. Sementara peninggalan Nabi lainnya ada, cawan, Setempel bertuliskan Allah Rasul Muhammad, Al-Quran, kotak wadah gigi Nabi Muhammad, kunci Ka'bah zaman Nabi Muhammad, kotak wadah obat-abatan. Demikianlah sebagian benda-benda peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Sukron sudah menonton. Jazakallah khairon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.